Pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam acara pendalaman Alkitab kita. Pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Sis Lady dengan judul Berdamai dengan Tuhan, pekabaran malaikat ketiga dalam buku Step to Christ. Baiklah, kita akan segera memulai acara kita untuk mengundang Roh Kudus hadir dalam diskusi dan seminar kita ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami di sini hamba-hambamu yang sangat merindukan akan kedatanganmu yang segera, rindu mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Sis Lady. Berkatilah kiranya hambamu ini ya Tuhan, berbicaralah melalui hambamu ini. Dan kami berdoa jauhkan segala halangan, biarlah semuanya Zoom ini lancar, handphone, laptop yang kami gunakan disertailah Tuhan, sehingga semuanya tidak akan terhalang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segenap acara kami ini. Dalam namamu yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan Sis Lady untuk memulainya. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, koneksi kita pada sore hari ini terjadi atas mujizat Tuhan. Saat ini saya ada di rumah sahabat-sahabat Tuli, asuhannya Ibu Desi Muntuan Wenas, dan kami baru tiba tadi siang dan mati lampu di sini karena memang digilir ya. Di desa ini masih ada pembagian arus listrik, jadi setiap siang tidak ada koneksi di sini. Nah, inilah usaha terbaik kami yang kami harap bisa bertahan sampai materi sore ini selesai. Kalau nanti ada terdengar suara-suara ayam, anjing, anak-anak, ya mohon maaf. Ini rumah bambu, jadi Bapak Ibu tahu kalau teman-teman kita yang Tuli, mereka tidak dengar, jadi kalau jalan ya suka-suka mereka ya. Jadi ya harap maklum kalau ada nanti yang kurang berkenan suara-suara. Baik, pelajaran kita sore hari ini berjudul Langkah Menuju Kristus. Kenapa saya ambil topik Steps to Christ ini? Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya, dan saya prihatin dengan pertanyaan-pertanyaan ini, mengingat waktu yang sangat genting, beberapa sahabat-sahabat kita yang mempunyai terang yang lebih besar di dalam keluarga, mereka menjadi semakin panik. Saya bisa katakan panik karena waktunya yang sangat genting, tetapi pergerakan yang menurut mereka sangat lambat. Saudara-saudara, saya prihatin oleh karena banyak sekali orang-orang yang mempunyai terang lebih besar menganggap bahwa mereka sudah benar, dan bahwa penghalang mereka adalah anak, istri, suami, orang tua, dan semua hal selain diri mereka sendiri. Padahal dalam setiap permasalahan, apapun yang terjadi, kesalahan selalu berada pada saya, diri saya. Kalau saya sudah berdamai dengan Tuhan, ini selalu saya katakan, kalau saya sudah berdamai dengan Tuhan, apapun tidak akan bisa menghalangi saya untuk menuruti perintah Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara berdamai dengan Tuhan. Saya sudah Advent dari dulu, saya tidak pernah memberontak, saya setia, saya menikah dengan Advent, tetapi penghalang untuk mengikuti perintah Tuhan sangatlah besar. Dan mulailah dalam sebuah keluarga terjadi proses saling menyalahkan. Saling menyalahkan berujung kepada perpisahan dan perpecahan. Saudara-saudara, setan sedang menipu umat manusia saat ini untuk membuat anak-anaknya, umat-umatnya berpikir bahwa mereka benar. Sehingga kemudian pada akhirnya kebenaran diri itu akan menuntun kepada perpecahan. Bukan menuntun kepada penurutan, tetapi kepada perpisahan dan perpecahan. Saudara-saudara, apapun misinya, Tuhan tidak pernah inginkan sebuah keluarga yang dipersatukan Tuhan. Saya katakan keluarga yang dipersatukan Tuhan, karena tidak semua membina rumah tangga oleh karena
persetujuan Tuhan. Saya katakan semua keluarga yang dipersatukan Tuhan pasti akan bersama-sama untuk menuruti setiap perintah Tuhan. Oleh karena itu, kita akan belajar. Sebenarnya, apakah pantas saya memandang kesalahan orang lain saat ini? Apakah sekarang waktunya saya untuk menobatkan orang lain? Siapa sebenarnya yang salah ketika sesuatu terjadi di luar kehendak kita? Apa yang saya anggap baik, kenapa tidak bisa dilakukan? Apa yang saya anggap benar, kenapa sulit sekali untuk terjadi? Mari kita belajar, dan hanya dengan kebenaran Kristus, kita dapat memperoleh jawaban atas permasalahan untuk melihat setiap rencana penipuan setan. Saudara-saudara, kita belajar sekarang bukan pembenaran diri, tapi pembenaran oleh iman. Kebenaran Kristus yang mau kita pelajari. Saya ambil dari buku Steps to Christ, Indonesia, versi Indonesia adalah buku Kebahagiaan Sejati. Buku yang kuno, buku yang lama, tipis, tetapi saudara-saudara, saya sudah mungkin saya lebih dari 5 kali lebih ya. Saya nggak tahu berapa kali sudah saya membaca buku ini dari awal sampai habis. Dan setiap kali saya membaca, selalu saya menemukan sesuatu yang baru. Saat ini saya mau kita satukan hati kita. Saudara-saudara, kalau saya nanti akan menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Tetapi semua ini ada tertulis di dalam buku Ronubuat Steps to Christ. Biarlah ini menjadi teguran buat saya pertama-tama, dan menjadi teguran buat kita semua untuk kita lebih gampang lagi, lebih mudah lagi menurut kepada perintah Tuhan. Ayat inti kita adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kasih Bapa ini ayat yang sudah kuno sekali. Sudah bahkan anak kecil pun menghafal ayat ini. Tetapi betapa sedikitnya orang yang mengerti, yang memahami setiap kata yang tertulis di dalam ayat ini. Bagaimana saya mengenal kasih Bapa? Bapa mengasihi saya, oh iya saya tahu Bapa mengasihi saya. Tetapi apakah kita pernah menyadari bahwa Bapa sudah memanifestasikan kasih-Nya jauh sebelum Dia mengutus anaknya untuk mati bagi manusia? Bagaimana Bapa ini menyatakan kasih-Nya? Ya. Bagaimana Bapa menyatakan kasih-Nya? Yang pertama adalah melalui alam. Alam ciptaan Tuhan sempurna, tidak rusak, tidak ada kutukan, tidak ada yang layu, tidak ada yang mati, tidak ada lalang, tidak ada rumput. Kepada yang country living, saya tahu bahwa lalang dan rumput ini adalah masalah yang tidak pernah habisnya. Tapi Bapa menyatakan kasih-Nya sejak awal dunia ini diciptakan melalui alam ciptaan yang sempurna. Kemudian, apalagi? Apakah setiap pohon selalu mempunyai bunga? Tidak setiap pohon berbunga. Tetapi pohon-pohon yang berduri ditutupi oleh bunga-bunga yang indah. Dari sinilah pengharapan dan penghiburan itu diceritakan kepada manusia. Hewan, tanaman, bunga, pohon-pohon hutan yang tinggi, daun, ini semua bersaksi tentang kelemah lembutan pemeliharaan Tuhan. Kerinduan Tuhan untuk membuat anak-anaknya berbahagia. Ya. Tidak ada satupun yang tidak berbahagia ketika dibawa menyaksikan alam ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, sejak kami tinggal di country living, ya, banyak sekali keluarga mengunjungi kami, bahkan yang tidak pernah kami kenal sebelumnya. Datang untuk mencari kami. Mereka menempuh jarak yang jauh, mereka menempuh trek yang sulit, dan bahkan sampai mobil mereka harus rusak, ya, harus masuk ke jurang, tapi mereka menempuh itu semua
untuk datang ke rumah kami. Dan siapapun orangnya, saya lihat tua, muda, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya betah. Bukan di rumah kami ya, begitu berhadapan, begitu bersentuhan langsung dengan alam ciptaan Tuhan. Semuanya menyatakan tidak mau turun lagi. Malas untuk turun. Padahal begitu susahnya untuk menempuh jalan ke rumah kami. Itulah panggilan, itulah aslinya manusia itu. Mereka punya ikatan yang kuat. Manusia itu punya ikatan yang kuat dengan alam ciptaan Tuhan. Melalui wahyu, anak manusia turun dari surga untuk menyatakan Bapa. Ya, Yesus berkali-kali katakan, barang siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Yesus turun dari surga untuk menyatakan kepada manusia siapa Bapa itu. Karena tidak mungkin manusia bisa berhadapan dengan Bapa di surga. Anak manusia melakukan pekerjaan yang baik di mana-mana, serta menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh setan. Ketika Yesus melakukan mujizat, dia sedang menyatakan kasih Bapa. Pekerjaannya membuktikan bahwa dia sudah diurapi oleh Ilahi. Jadi semua pekerjaan Yesus, ketika dia mengampuni dosa, ketika dia mengadakan mujizat, ketika dia memberi makan, ketika dia mengacak-acak bait suci, semuanya membuktikan bahwa dia menerima pengurapan surga. Saudara-saudara, 7 hal ini adalah cara Bapa menyatakan kasih-Nya. Yesus mengenakan sifat manusia supaya dapat memenuhi keperluan manusia. Jadi saudara-saudara, tidak ada manusia yang tidak bisa melihat kasih Bapa. Kalau dia tidak bisa mengerti Alkitab, dia bisa melihat alam. Dia bisa merasakan alam. Dia bisa menikmati setiap alam ciptaan Tuhan. Bagi mereka yang tidak bisa melihat, mereka masih bisa mendengar. Bagi teman-teman yang tidak bisa mendengar seperti yang kami kunjungi sekarang ini, matanya jelas sekali melihat bagaimana kasih Bapa kepada mereka. Saudara-saudara, dengan berhubungan, saya senang untuk datang ke tempat ini. Karena ketika berhadapan dengan teman-teman sahabat-sahabat tuli, saya bisa melihat, saya merasa malu sebagai seorang yang sempurna, alat indera yang sempurna. Mereka bisa bertahan, mereka bisa mengenal Tuhan dan mempunyai kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan dengan semua keterbatasan. Saudara-saudara, jangan bilang bahwa saya tidak mengerti baca wahyu. Wahyu bisa disingkapkan melalui alam. Saya tidak bisa mengerti Daniel. Apa isi Daniel dan Wahyu? Isi Daniel dan Wahyu adalah pernyataan kasih Bapa. Sehingga tidak ada seorang pun yang beralasan bahwa saya tidak bisa mengerti Alkitab. Saya tidak bisa mengerti kasih Bapa. Kasih Bapa dinyatakan ketika Yesus mengasihi, memangku, dan memberkati anak-anak kecil. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang yang hina, perempuan Samaria, pemungut cukai, orang yang kusta, orang yang miskin. Ketika Yesus berhadapan dengan mereka, berhubungan dengan mereka, kasih Bapa dinyatakan. Saudara-saudara, sebelum kita belajar tentang pendamaian, bagaimana cara berdamai dengan Tuhan, kita harus mengenal karakter Yesus dulu. Tidak mungkin saya berdamai dengan musuh saya. Contoh, saya dengan suami saya berantem. Tidak mungkin saya berdamai dengan suami saya kalau saya tidak kenal karakternya. Saya harus tahu dulu karakter dia, maka saya bisa mengadakan pendamaian. Saya bisa berdamai, saya mengerti caranya berdamai dengan dia, supaya dia memaafkan saya. Karakter Yesus yang pertama adalah Yesus tidak menyembunyikan kebenaran. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah menutup-nutupi kebenaran. Dia nyatakan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Yesus tidak mengucap
Yesus selalu mengucapkan kebenaran dengan kasih. Kebenaran yang Yesus nyatakan selalu diiringi dengan kasih. Bahkan ketika Yesus memporak-porandakan halaman bait suci, para pedagang yang ada di halaman bait suci, Roh Nubuat menyatakan bahwa itu dia lakukan bukan dengan kebencian. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah melakukan apapun dengan kebencian. Kalau kita manusia menganggap kasih itu selalu dalam sisi yang lembut, yang halus, jarang sekali kita bisa mengerti bahwa Yesus ketika dia membersihkan halaman bait suci, itu dia lakukan karena dia kasih. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, semua setuju bahwa Yesus sedang menyatakan kasih. Semua orang-orang di Yerusalem setuju. Semua penduduk Galilea yang mendengar, mereka setuju. Dan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka setuju bahwa Yesus pantas untuk menjadi raja. Karena kasih. Kasih makan orang banyak. Charity. Tetapi begitu Yesus masuk ke dalam bait suci, dan dia membersihkan halaman bait suci, semua orang penduduk Yerusalem mengecam Yesus. Dan mengatakan bahwa Yesus itu kasar. Sehingga saat itu mereka semua penduduk Yerusalem ketika Yesus mengucapkan kebenaran dengan kita harus terbuka luas dan tidak memandang kasih itu dengan cara pikir manusia yang sempit. Karakter Yesus adalah akal budi dan bijaksana, perhatian, lemah lembut ketika berhubungan dengan orang banyak. Berakal budi. Dia bijak, dia memperhatikan, perhatian yang lemah lembut ketika berhubungan dengan orang banyak. Dia bertindak sesuai dengan orang yang dihadapinya. Ketika dia berhadapan dengan perempuan Samaria, dia berkata dengan lemah lembut. Ketika dia berhadapan dengan Maria Magdalena yang dihakimi orang banyak, dia juga berkata lemah lembut. Tetapi ketika dia berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang menguji dia dan hendak menjatuhkan dia, apakah dia lemah lembut? Tidak. Dia mengecam mereka. Dia menghardik ketika berhadapan dengan orang yang kerasukan setan. Itulah sebabnya Yesus dikatakan berakal budi dan bijaksana. Ya. Yesus tidak pernah kasar. Yesus tidak pernah kasar dan tidak pernah mengucapkan kata kejam. Kita harus yakini ini. Terlepas, kita tahu bahwa ketika berhadapan dengan orang Farisi, ketika berhadapan dengan tudingan-tudingan orang ahli-ahli Taurat, dan ketika dia membersihkan pelataran bait suci Tuhan, seluruh orang di sana mengatakan Yesus kasar. Tapi kita harus percaya bahwa karakter Yesus bukanlah karakter yang kasar. Yesus tidak pernah menyakiti jiwa orang yang rentan. Yesus tidak pernah menghina kelemahan manusia. Tetapi Yesus selalu mencela kemunafikan. Ini yang saya katakan tadi. Yesus mencela kurang percaya dan perbuatan jahat. Celaannya yang tajam disertai air mata. Saudara-saudara, ketika Yesus mencela, dia sudah terlebih dahulu menangis untuk mereka. Yesus menangisi Yerusalem yang telah menolaknya. Yesus tidak mengutuk Yerusalem. Yesus memandang dengan haru, dengan lembut kepada orang yang menolak dirinya. Yesus punya karakter adalah penyangkalan diri. Seumur hidupnya Yesus menyangkal dirinya. Yesus tidak pernah hidup untuk memenuhi keinginannya. Sekalipun dia tidak pernah hidup untuk memenuhi keinginannya.
Saudara-saudara, ini harus menjadi kerinduan kita. Nanti kita akan hubungkan, kita akan bandingkan karakter Yesus dengan karakter manusia, sehingga ada alasan buat manusia harus berdamai dengan Yesus. Karena apa? Karena karakter manusia sudah berbeda jauh dengan karakter Yesus. Yesus selalu memikirkan orang lain. Others come first. Orang lain selalu menjadi yang pertama di dalam pemikiran Yesus. Setiap jiwa berharga di matanya. Yesus mengenakan kebesaran Tuhan, tetapi dia lemah lembut kepada anggota keluarga Tuhan. Yesus mengambil beban untuk menyelamatkan manusia. Seperti yang dibilang tadi, bahwa tidak pernah Yesus melakukan sesuatu untuk dirinya. Apapun yang Yesus lakukan, itu untuk orang lain. Setelah melihat karakter Yesus, sekarang bagaimana caranya supaya saya bisa berdamai dengan Tuhan? Cara yang pertama adalah keperluan orang berdosa akan Kristus. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, sekarang mari kita lihat. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa bertobat, bisa berdamai, kalau dia tidak memerlukan Kristus. Jadi untuk berdamai dengan Tuhan, yang pertama-tama adalah harus ada kebutuhan akan Kristus. Sekarang kenapa manusia harus butuh Kristus? Keadaan manusia sebelum berdosa, kuasa berpikirnya, otak depannya, ini kuasa berpikir ada di otak depannya. Otak depannya seimbang dan mulia. Tubuhnya sempurna dan selaras dengan kehendak Tuhan. Pikiran-pikirannya bersih, maksud hatinya suci. Manusia sebelum berdosa berhikmat dan berpengetahuan. Sama seperti Yesus ya. Bijaksana dan berakal budi, ya, berakal budi dan bijaksana, berhikmat dan pengetahuan. Jadi sebelum berdosa, keadaan manusia ini sama seperti Yesus, karakter Yesus, punya hubungan yang menyenangkan dengan Tuhan. Tetapi sesudah berdosa, fisiknya sangat lemah, sehingga dia tidak bisa melawan kuasa setan, dan dia dirantai oleh setan dengan pikiran-pikiran negatif, dengan maksud hati yang kotor. Saudara-saudara, inilah yang menawan manusia lebih kuat dari rantai apapun di dunia ini. Pikiran yang negatif. Tidak bisa dilepaskan. Nanti kita akan belajar bagaimana ini bisa terjadi. Sehingga sesudah dia berdosa, pikirannya jadi negatif. Lihat orang negatif. Bahkan dikasih makanan pun negatif pikirannya. Saudara-saudara, kadang-kadang saya rasa aneh ya. Kalau ketika saya kadang-kadang kami harus turun ke kota, dan waktu saya menyetir mobil di kota, ini saya rasa aneh sekali sama orang-orang kota ini. Ya, anehnya begini. Jadi kalau misalnya kita ada berpapasan di persimpangan, kalau dulu saya harus ambil jalan duluan. Selalu saya harus duluan, ya. Bahkan dulu waktu saya kerja, saya tidak pernah jalan di jalan tol itu di jalan yang biasa, selalu di bahu jalan. Supaya cepat sampai rumah, karena mau urus anak, mau ASI, banyak alasan. Jadi, tapi sekarang ini hal-hal seperti itu sudah tidak saya lakukan lagi. Bahkan saya ini terdorong untuk selalu mendahulukan orang lain ketika di jalan. Tapi anehnya di kota Jakarta ini, kalau kita kasih orang untuk jalan duluan, dia buka kaca, dia pelototin saya. Jadi ini saya rasa gini, inilah orang kota, ya maaf yang masih tinggal di kota, tapi ini yang saya rasakan ya.
Selamat sore Kak Lady. Sepertinya jaringan kakak ini terganggu. Kita sabar menanti. Kita harap bersabar ya, saya coba telepon Kak Lady, tapi belum diangkat. Mungkin jaringan sangat buruk di tempat mana dia berada. Kita doakan. Baiklah, sementara kita menunggu Sis Lady, kita berterima kasih karena ada lagu pujian yang akan dibawakan oleh Brother Simpson Pangaribuan. Kami persilahkan, Pak. Shalom. Shalom, dipersilahkan Pak. Terasa kedengaran jelas ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Naikkan dulu volumenya. Sky
surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Meriting about tomorrow, I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amin. Terima kasih Pak Pangaribuan. Jangan disimpan dulu gitarnya, Pak. belum masuk sis lady-nya. Kita berusaha hubungi tapi belum diangkat-angkat. Satu lagi mungkin, Pak. Sebelum kita buka nanti sesi sharing-sharing dulu. Kita tunggu 15 menit. Gitu kan? Lagu What a Day, Pak. Lagu apa? What a Day. What a Day. Waduh, Iya. Makasih, Pak. lagu tidak hafal, harus di Oh, iya. Terserah Bapak aja dah. Iya. Oke. lagu ini aja udah, lagu tentang apa? Bertahun telah berlalu, ku dengar berita itu, Yesus akan datang kembali. Itu pasti terjadi, ku tak dapat sembunyi betapa dekat kedatangannya. Tanda zaman digenapi, dan tragedi udara terjadi. Pandanglah selalu ke surga, bersedia Tuhan datang segera. Perang dan lapar melanda, kejahatan tuh dunia, banyak ragu kedatangannya. Firman Tuhan benar
selalu, Dia akan selamatkan tentu. Harap terus dengan Yesus kembali. Tanda zaman digenapi dan tragedi udara terjadi. Pandanglah selalu ke surga, bersedia Tuhan datang segera. Signs all the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Lift up your head. Lift up your head. Redemption draweth nigh. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan atas lagu iman yang dinaikkan pada sore hari ini. Karena Sis Lady belum masuk dan kita berusaha untuk hubungi dari tadi pun belum tersambung, maka pada saat ini mungkin dalam waktu 10 menit kita sambil menunggu. Bila nanti 10 menit kemudian juga Sis Lady gagal untuk masuk, kita akan tutup dalam doa. Kita tunggu dalam waktu 10 menit ini, mungkin ada saudara-saudaraku semuanya di dalam nama Yesus memberikan kesaksian. Tidak ada teleponnya, tunggu sebentar. Ditelepon oleh Sis Lady, tapi ketika diangkat tidak ada suara. Mungkin sangat buruk keadaan sinyal di tempat Bu Desi ya, Bu Desi almarhum. Baiklah, mungkin ada teman-teman, saudara-saudara yang mau memberikan kesaksian, dipersilahkan. Mungkin dari Pak Simpson Pangaribuan, atau dari Bu Nia, atau dari Bu Margaret Siahaan, atau dan lain-lain. Dipersilahkan. Mungkin dari Bu Terry juga bisa. Shalom. Maaf, Adeline, itu suaranya kok hilang-hilang ya? Hilang ya? Iya, saya tadi Ibu Adeline ngomong apaan ya?
Totonya hilang aja. Oke. Mungkin terlalu jauh mungkin Indonesia Belanda, Bu ya. Di Mungkin Indonesia karena terdengar sinyal jelas. ya, sinyalnya saya kurang bagus. Gitu ya. Oke. Udaranya kurang bagus. Oke ya. Yang pertama Pak Pangaribuan mungkin memberi sharing atau kesaksian. Dipersilakan Pak. Kita dengarkan Bu. Nanti kita pada yang lain lagi. Sementara kita menunggu Sis Lady. Dipersilakan Pak. Oh, salam, selamat sore semuanya. Luar biasa nih ya. Wah, kita punya pertemuan ini terganggu ya. Iya. Kalau saya punya pengalaman rohani, ya saya masalah kesehatan ya, masalah kesehatan dulu. Jadi kalau saya sakit, ya yang pertama saya lari kepada Tuhan, dan yang kedua saya lari kepada alam-alam ya, tumbuhan-tumbuhan yang dibuat ya. Satu kali gereja kami ini ya berapa tahun lalu, hampir 5-6 tahun lalu ya, satu jemaat itu keracunan makanan. Jadi besok hari, karena mereka makan hari Sabat, jadi mereka nggak tahu ada yang bawa makanan apa yang sudah akhirnya keracunan semuanya. Hampir 20 orang tuh opname di rumah sakit Hermina Depok. Saya juga kena di rumah. Saya berdoa, sudah. Saya punya kebiasaan kalau gitu masalah perut atau apa, langsung menuju ya minum arang dan juga parut kunyit dan tanpa madu. Sudah, saya minum siang hari itu, saya langsung pulih, saya langsung pergi besuk orang-orang semua rumah sakit. Mereka kaget, wah Simpson sudah pulih ya? Iya, jadi di rumah sakit ada yang satu keluarga 4 orang, jadi akhirnya mereka berdonasi lah ke rumah sakitnya, tabung uang di rumah sakit dengan puluhan juta kan. Tapi saya cuma dengan 5.000 beli biang kunyit, 5.000 perak biang kunyit dengan madu ya, 1 botol minum ya ada. Gitu. Saya juga punya pengalaman rohani juga, sempat lebih 15 tahun mengajar anak-anak nyanyi. Jadi ngajar anak-anak nyanyi, jadi baju keringat di badan, minum, akhirnya saya mendapat sedikit di paru-parunya ya, ada selek sedikit. Saya cuma pergi ke Amang Siahan yang bagian refleks. Dia refleks saya, dikasih jus terapi, saya pulih kembali. Hilang semuanya. Nah, sempat juga saya kena ada batu ginjal, urut di refleks, keluar batu-batu ya, butiran-butiran ya. Iya, jadi puji Tuhan. Ya, jadi saya selalu cari Tuhan nomor 1. Kalau saya punya rekan, ada teman batuk sedikit, anaknya langsung ke dokter, minum obat, sampai ada gagal ginjal. Iya. Jadi sebenarnya luar biasa ya, tadi Ibu Lady sudah kasih tahu bahwa kita juga banyak bergaul dengan Tuhan, juga dengan alam. Gitu. Ya, sampai saat ini juga saya tetap bertahan juga untuk ya puji Tuhan luar biasa. Allah itu baik. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang sudah ya mereka desak, sampai sekarang saya didesak untuk divaksin. Saya bilang Tuhan sudah menciptakan sistem imun yang terbaik bagi setiap manusia, ya, sistem imun terbaik. Jadi kita boleh jaga sistem imun itu dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran dan gitu. Ya, puji Tuhan. Sampai saat ini, ya mereka desak. Saya tetap bertahan untuk tetap, ya, karena apa gunanya kita belajar buku nubuat? Ya sudah 100 berapa tahun ya, 150-70 tahun ya, tentang new start ya, new start 8 saat alami. Kenapa sekarang harus digembor-gemborkan yang dengan yang buatan manusia, ya kan? Lebih bagus kita tetap pertahankan yang buatan Allah saja. Kalau manusia coba membuat, berarti dia menggantikan tempat Allah. Saya demikian ya. Jadi puji Tuhan sampai saat ini tetap sehat walafiat, bisa ya, saya tetap bisa mengajar ya, diizinkan mengajar tapi ngajarnya online ya, tidak diizinkan tetap muka ya.
Jadi kita saling berdoalah supaya tetap kuat. Ya, ini bukan semua oleh karena kita punya kekuatan atau apa, tapi karena itu Tuhan. Ya, saya percaya bahwa janji Tuhan itu sangat pasti. Janji Tuhan adalah pasti. Ya, wabah yang ditimpa pada kami itu tidak akan kena pada engkau. Tuhan akan menjaga engkau dimanapun engkau berada. Asal kita mau percaya, asal kita percaya. Jadi gantungkanlah kita punya hidup kepada Tuhan dan kepada obat-obat alamiah. Jadi banyak juga. Kemarin teman saya dia sakit, saya langsung tenang, besok saya bikin kunyit. Saya langsung siapkan kunyit 1 botol, saya antar ke rumahnya. Saya bilang yakin, ya ini semua masukin aja. Minum. Sehat, asam lambung bisa sembuh dan luar biasa. Banyak orang sudah tertolong ya, banyak orang sudah tertolong. Ya, itu aja saya punya kesaksian. Jadi kiranya kita tetap sehat walafiat di masa-masa pandemi ini. Ya, jangan terlalu pusing dengan ada yang terbaru, Omikron segala macam itu. Ya, mau ada virus yang terbaru itu bukan masalah kita ya. Ya, bukan masalah kita. Masalah kita adalah apakah kita mau hidup dekat dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Hidup dekat dengan Tuhan. Kalau memang, saya punya kesaksian juga satu juga. Ayah saya pada saat usia hampir 80 tahun dia ditabrak motor. Pendarahan di otak. Kemudian dilarikanlah ke rumah sakit di Malayang, Manado. Dokter bilang harus operasi bedah. Kami kalau bilang jangan operasi bedah. Jangan operasi bedah otak, jangan. Dokter bilang bagaimana nih Ibu Pangaribuan? Ini sudah sangat ini. Tidak usah, jangan operasi bedah. Kami gunakan daun binahong, obat-obat ramuan yang Cina, ditempel di kaki, ditarik semua. Bayangkan sesudah ditabrak masih 7 tahun lagi, Tuhan izinkan tetap hidup. Beliau itu tiap jam 3 sudah bangun belajar Alkitab, jam 4 dijemput oleh Gojek untuk pergi menginjil dari rumah ke rumah. Pada saat Rabu malam, tanggal 10 September 2014, dia pulang ke rumah dari perlawatan, dia tidur jam 11 malam, dia bangun, dia buang air besar, dia tutup, dia 1 kali tarikan nafas, dia meninggal. Tuhan bilang 1 minggu sesudah itu dia meninggal, orang di rumah yang sewa rumah berkatakan, iya memang 1 minggu yang lalu Amang Pangaribuan datang ke saya dan katakan, Tuhan sudah kasih tahu ke saya, engkau 1 minggu lalu saya akan istirahat. Dia tidak kasih tahu mama saya. Luar biasa, kami merinding semuanya. Kami merinding. Dan ayah saya ini lahir pada hari Jumat dan dia juga dimakamkan juga pada hari Jumat. Dia rindu banget, saya mau juga seperti Yesus dimakamkan pada Jumat. Dan memang pas hari Jumat kita makamkan dia. Itu dia meninggal hari Rabu, Rabu mau ke Kamis ya. Nah, jadi kita makamkan dia. Jadi memang kita tidak perlu takut. Mau ada wabah, mau apa, kalau Tuhan belum izinkan kita untuk beristirahat, apapun yang terjadi. Ini contoh dari ayah saya. Sudah sangat parah. Pendarahan otak, usia hampir 80 tahun. Dia masih hidup sampai 87 tahun. Ya, 87 tahun. Luar biasa. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tidak perlu sakit. Jadi definisi untuk orang beristirahat itu bukan karena sakit, tidak. Karena memang ya seperti Musa ya. Musa Tuhan istirahatkan. Kalau sudah cukup dalam pekerjaanmu, saya istirahatkan kamu. Oke. Demikian. Jadi itulah konsep yang benar. Ya. Jadi kita harus selalu kasih tahu juga kepada semua orang bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan pusingkan dengan mau apa yang terjadi, wabah ini. Ya. Yang penting adalah hadirat, apakah kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Kalau Tuhan dekat dan tiga, oke. Jesus is our shelter, ya. Tidak ada yang dapat. Ya, Yesus adalah batu karang kita yang setia. Kalau kita sudah dengan Tuhan, ya. Kalau Tuhan kalah berarti kita juga kalah kan? Itu logikanya ya. Tidak mungkin ya Tuhan kalah, dia Tuhan yang pencipta. Ya. Terima kasih Ibu Adelina, terima kasih luar biasa ya. Atas kesempatan yang diberikan, biarlah kita tetap semangat terus di dalam pekerjaan pelayanan ya, penginjilan melalui kesehatan ini ya. Sebab kesehatan adalah tangan kanan penginjilan. Walaupun dunia juga menggunakan kesehatan menjadi tangan kanannya,
tapi kita gunakan yang benar. Inilah doktrin yang benar, Alkitabiah dan Roh Nubuat. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Pangaribuan untuk kesaksian yang luar biasa. Pada saat ini ada di sini teman kita yang mungkin kita ada pengalaman dalam hal ini. Selamat sore sahabat pelajar Alkitab dari Sentul, Ibu Sentul. Saya ingin bertanya, bagaimana merawat ibu saya yang sakit dan tidak bisa duduk jalan? Akibatnya terjadi lecet besar di bagian menghitam dan dirawat oleh perawat, tapi belum ada kemajuan dan kondisi ibu saya meriang dan tidak mau makan. Semoga ada yang bisa membantu. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman dalam hal bidang medis ataupun perawatan secara alami, dipersilahkan pada kesempatan ini. Mungkin ini sharing ataupun sharing kita terakhir. Terima kasih. Dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya juga tidak punya pengalaman dalam hal ini karena orang tua juga diistirahatkan Tuhan, mirip-mirip seperti orang tua Pak Pangaribuan, diistirahatkan dalam damai tanpa harus ada perawatan. Namun bersukacitalah, dalam arti kenapa saya katakan bersukacita, saya tidak punya kesempatan untuk merawat mama saya. Dia langsung istirahat dalam waktu hitungan 1 hari, sakit langsung ke ruang ICU dan diistirahatkan Tuhan. Berbahagialah kita yang masih bisa merawat orang tua. Jangan pernah mengeluh, karena nikmati saja karena upah yang sangat besar menantikan anak-anak yang berbakti, anak-anak yang merawat orang tuanya. Itu sudah kita lihat jelas banyak contohnya. Walaupun dia mungkin bukan seorang Kristen sekalipun, saat seorang itu merawat orang tuanya dengan penuh kasih, tidak menjadi persungutan, tidak menjadi perdebatan di antara anak-anak, maka percayalah berkat yang besar di dunia kita akan dapat, terlebih di surga. Kalau tidak ada lagi yang mau sharing, seperti yang kita katakan tadi, mungkin nanti Bu Sentul bisa jawab Sis Lady langsung ya, karena saya juga kurang berpengalaman dalam hal ini. Kalau tidak ada lagi mau sharing, kita akan segera tutup, karena Sis Lady di telepon juga tidak bisa, dia telepon juga, dia berusaha telepon, saya angkat, nggak ada suara, mungkin sangat buruk koneksi di sana. Bila tidak ada lagi, kita tutup dengan doa dan kita akan di WA nanti akan ada kelanjutan kapan dilanjutkan. Kami akan segera mengkonfirmasi ke WA yang ada. Baiklah, kita berdoa. Kami mohon sebagai menutup pelajaran kita yang sedikit ini, saya minta Bu Margaret Siahaan. Dipersilahkan, Bu. Baik, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami sudah berkumpul bersama-sama lewat media online. Walaupun pembelajaran kami baru sedikit dan kami tahu pembelajaran ini begitu berharga sehingga setan berusaha menghalangi dengan koneksi-koneksi yang buruk. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika Tuhan mau kami boleh memahaminya dalam waktu-waktu yang baik selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Memberkati Tuhan kami masing-masing di dalam pertumbuhan kerohanian kami, biarlah kami boleh selalu bersandar kepada firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, berkati Ibu Pendeta dan juga Kak Lady yang berusaha untuk membagikan firman Tuhan ini, biarlah di kesempatan lainnya kami boleh bersama-sama mempelajarinya kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Ibu, halo. Barusan saya telepon Kak Lady Malau. Itu suaminya angkat, posisinya katanya mereka lagi cari signal.
dan sekarang sudah bisa ditelepon. Mereka bilang suruh tunggu sebentar. Oke, terima kasih atas informasinya, Pak. Ya, Ya. kita tunggu sebentar ya. Ya. Oke, sudah ada muncul Kak Ledi. Sudah muncul dia. Tunggu. Ya. Tunggu jangan. Ya, untuk masuk, iya. Kita tunggu, kita doakan dalam hati masing-masing. Ya. Mobil banyak. Halo Kak Ledi. Sudah kedengaran Kak suara kami? Oke, sudah share screen dia. Oke. Mungkin tutup kamera aja biar tidak berat. Oke, kita berusaha dengan sabar. Puji Tuhan juga saya baru tahu sore ini kalau pelayanan buat orang buta yang dirintis oleh Sis Desi Owenas masih ada sampai sekarang ya. Puji Tuhan. Kalau boleh tahu siapa yang ini Kak sekarang ya? Siapa yang oke. Sudah mendengar. Oke, silahkan Kak Ledi. Bicaralah Kak. Apakah sudah bisa kami dengar? Di Malau. Halo, apa bisa dengar suara saya? Oke. Puji Tuhan, sudah. Oke, puji Tuhan. Oke, kami sudah di kebun sawit di sini. Ini tempat yang sinyal terdekat yang bisa kita tempuh sekarang. Karena ini gunung dan laut pantai selatan. Jadi memang listrik dan sinyal di sini hanya untuk satu operator saja. Tidak bisa operator yang lain. Oke, kita lanjut. Ketika manusia ditawan oleh setan dengan pikiran-pikiran yang negatif, itu akan membuat manusia itu semakin bodoh. Dan ketika dia sudah bodoh, dia tidak bisa berhikmat lagi, dia tidak senang berhubungan dengan Tuhan, dia takut dan menarik diri dari pergaulan makhluk-makhluk surgawi yang suci. Inilah keadaan manusia sesudah mereka berdosa. Sekarang kita akan pelajari kenapa apa yang membuat manusia ini harus berdamai dengan Tuhan. Oke. Apakah bahwa kasih Bapa itu dinyatakan melalui alam ciptaannya? Apakah cukup hanya melihat kemurahannya? Apakah cukup hanya mengerti kelembutan kasih Bapa? Apakah cukup kita hanya mengenal hikmat dan keadilan hukumnya? Oh iya, saya tahu. Tadi saya sudah pelajari karakter Yesus itu berhikmat. Berakal budi. Oh iya, saya tahu dia berhikmat. Saya tahu dia berakal budi. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah lemah lembut sehingga anak kecil sekalipun tidak takut untuk datang dekat kepadanya. Oh iya, saya tahu. Yesus itu lemah lembut. Ketika saya menyaksikan kemurahan Bapa melalui alam ciptaannya, apakah itu cukup untuk saya? Tidak cukup.
Manusia harus punya kerinduan untuk menjadi suci dan benar, yaitu seperti Yesus. Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jeritan inilah, keinginan inilah yang harus keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosa di segenap penjuru manusia. Saudara-saudara, ketika saya mau berdamai dengan Tuhan, jeritan ini harus keluar. Ini harus mengawali proses perjalanan kita untuk berdamai dengan Tuhan. Yohanes 1:29 menjawab kerinduan ini. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dosa dunia. Ketika saya menjerit, ketika saya punya kerinduan, ketika seorang manusia berdosa yang tadi sudah saya jelaskan, maka anak domba Allah akan menjadi jawaban. Pertama tadi langkahnya adalah harus punya kerinduan, harus punya kebutuhan. Setelah punya kebutuhan, baru manusia dapat menjadi benar di hadapan Tuhan. Yohanes 3:19, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Harus sadar, harus bertobat. Setelah rindu, setelah butuh juru selamat, maka harus bertobat. Sadar dan bertobat. Manusia tidak bisa bertobat, tidak bisa tinggalkan dosa, kecuali melihat betapa jahatnya dosa itu. Contoh, saya suka makan martabak. Saya tidak akan bisa tinggalkan martabak, kecuali saya sudah merasakan dan melihat jahatnya martabak itu. Contoh, ketika saya sudah divonis sakit diabetes level 4 misalnya, atau ketika saya sudah sakit kanker stadium 4, baru saya bisa meninggalkan makanan-makanan yang tidak baik. Baru saya bisa reformasi kesehatan. Seperti itu. Jadi manusia memang ini bukan hasil survei, ini adalah roh nubuat yang katakan manusia tidak bisa tinggalkan dosanya kecuali dia tahu jahatnya dosa itu. Jadi sama seperti anak kecil, kalau sudah pernah kena panas tangannya, terbakar, baru dia tahu bahwa api itu berbahaya. Tapi sampai dia rasakan panas itu, dilarang pun berapa kali pun dilarang, dia tidak akan bisa tinggalkan api. Buat dia, api itu menyenangkan. Itulah manusia. Jadi sebelum manusia hilangkan dosa dari dalam hati, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Jadi kalau masih ada dosa itu disimpan dalam hati, tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, paling itu 1-2 hari dan itu tidak akan permanen. Itu akan berubah lagi dan akan kembali kepada bentuk yang semula. Penyesalan akan dosa, yaitu harus berbalik dari dosa. Bagaimana pertobatan yang benar? Jadi pertobatan yang benar itu ada di luar kemampuan manusia. Saudara-saudara, tidak bisa manusia melakukan pertobatan yang benar. Jadi kita mau belajar sekarang. Tadi kita sudah tahu bahwa kalau belum bertobat, belum bisa tinggalkan dosa. Kalau dosa itu belum hilang dari dalam hati, maka belum ada perubahan yang sejati. Sekarang pertobatan yang salah. Pertobatan yang salah adalah yang pertama karena takut bencana. Saya takut sakit diabetes, makanya saya tidak makan martabak lagi. Saya takut sakit kanker, makanya saya reformasi kesehatan. Saudara-saudara, pertobatan karena takut, ini adalah pertobatan yang salah. Meratapi kesengsaraan lebih daripada dosa. Seperti apa? Seperti Esau. Dia meratapi akibat dosanya lebih daripada dosanya. Esau menyesal karena kehilangan hak kesulungannya, tapi dia tidak menyesali hidupnya yang bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Kesenangannya hobinya akan dosa, dia tidak pernah ratapi itu. Tapi ketika hak kesulungannya dirampas,
Dia marah kepada orang tuanya dan kepada adiknya. Bileam meratapi kesengsaraan daripada dosa. Yudas Iskariot, dia meratapi kesengsaraannya daripada dosanya. Dia kecewa Yesus tidak melepaskan diri ketika ditangkap, ketika mau disalib. Dan dia menyesal sampai akhirnya dia bunuh diri. Pertobatan yang salah ditampilkan oleh Firaun. Pada waktu tulah demi tulah diturunkan ke atas Mesir, Firaun katakan, oke, baiklah. Kalian boleh pergi dari Mesir, tapi jangan jauh-jauh. Tapi hanya laki-laki saja. Tapi hanya 2 hari, lalu kembali lagi. Dan banyak sekali syarat dan persyaratan yang diberikan Firaun. Ini adalah tanda-tanda bahwa pertobatan itu salah. Jadi kalau pertobatan sudah pakai syarat, ini pertobatan yang salah. Ini adalah contoh Firaun. Dia bertobat karena takut hukuman, bukan karena berduka cita. Tapi pertobatan yang benar adalah dia melihat kepada kekudusan hukum Tuhan. Hukum yang kudus yang sudah saya langgar, saya menyesal. Kenapa saya harus membenci saudara saya? Kenapa saya harus tidak bisa menyucikan hari Sabat saat ini? Saya sedih karena hukum Tuhan yang kudus sudah dilanggar. Kemudian pertobatan yang benar harus karena memandang kasih Tuhan, memandang keindahan dan kegembiraan kesucian. Pertobatan yang benar harus karena dia ingin disucikan, ingin dipulihkan dalam hubungan dengan surga. Saudara-saudara, kalau saya tidak makan martabak karena saya takut sakit diabetes, maka ini tidak akan permanen. Martabak saya hindari, tapi ketika tukang kue cucur lewat, saya akan ambil kue itu. Yang penting nggak martabak kan? Artinya sama saja. Tidak makan yang ini, tapi makan yang ini. Tetapi kalau saya bertobat, karena saya ingin menjadi suci. Karena saya mau masuk surga, surga itu suci, maka saya mau menjadi suci dari mulai saya masih di dunia. Saya ingin diberikan dalam hubungan dengan surga. Ini akan permanen. Ya. Dan dia akan menjauhi bukan hanya makanan martabak, tetapi semua makanan bukan hanya gula putih, tetapi semua makanan yang akan membuat dia tidak bisa dengan jernih memikirkan surga, dia akan hindari. Tanpa disuruh, dia akan tinggalkan makanan pedas. Tanpa disuruh, dia akan tinggalkan makanan-makanan yang sangat enak, kue-kue yang sangat enak. Tanpa disuruh, dia akan tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang dia tahu bahwa saya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan dengan semua keadaan ini. Dan yang paling penting ketika pertobatan yang benar terjadi, ciri-cirinya adalah tidak ada persyaratan. Seperti Firaun tadi. Ya. Syaratnya adalah, oh hanya laki-laki saja yang keluar dari Mesir. Oh tidak boleh jauh-jauh. Oh hanya 2 hari saja kembali lagi. Tidak ada. Dan tidak ada usaha untuk meringankan kesalahannya. Saudara-saudara, saya pernah merawat seorang yang sakit. Dia sakit karena kesalahan pola hidup pada masa lalunya. Dan ketika dia sakit, dia memutuskan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan sebagai akibatnya, dia reformasi kesehatan, termasuk tidak menggunakan obat-obat kimia. Dan saudara-saudara tahu, pertobatan ketika dalam keadaan sakit ini paling luar biasa menyakitkan. Karena dalam keadaan sakit, dia harus memutuskan untuk tidak pakai painkiller. Sementara rasa sakit yang dia derita ini sangat luar biasa. Tapi dia katakan, saya akan rasakan rasa sakit ini bersama dengan Tuhan. Karena saya tidak mau menghilangkan rasa sakit ini. Supaya selamanya saya ingat bahwa pelanggaran terhadap hukum kesehatan akan menyakiti saya. Akan merugikan saya. Supaya saya selamanya ingat
Waktu itu saya berusaha untuk menghilangkan rasa sakitnya dengan cara kita pakai tapel. Ya, memang tidak bisa sekaligus sampai benar-benar seperti efek dari obat farmasi, ya, painkiller dari farmasi. Tetapi dia katakan, saya tidak perlu untuk menghilangkan rasa sakit ini. Biar saya tahan rasa sakit ini. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah saudari ini hadir di saat ini, sore ini, bersama dengan kita atau tidak. Saya punya kesaksian juga bahwa saudari kita ini ada di Manado. Dia bertobat dari kesalahannya. Saudara-saudara, saya bisa katakan luar biasa sekali hidup saudari kita ini. Saya tidak menyangka, saya tidak pernah kenal dia, tapi saya tidak menyangka bahwa dia akan beberkan semuanya kepada saya. Dan saya katakan, kau harus bertobat. Dia katakan, Kak, bagaimana caranya supaya saya mau bertobat? Saya mau bertobat. Lalu saya katakan, kau harus pertama jaga tubuhmu, supaya hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan kembali. Setelah itu baru kau akan dipulihkan dalam dosa-dosa dan kesalahan masa lalu. Dan dia tidak menolak. Saat itu dia sedang menderita penyakit sakit pencernaan yang sangat akut. Saudara-saudara, sakit pencernaan, di situ dia mau health reform, disitulah badannya katakan kau tidak bisa health reform. Waktu itu dia berkali-kali WA saya, dia berkali-kali hubungi saya. Dia katakan, apakah yang saya lakukan ini benar, Kak? Karena setiap hari saya menurut, sakit ini semakin parah. Saudara-saudara tahu, sampai 30 hari dia tetap dalam keadaan sakit. Dan saudari kita ini tidak berusaha untuk meringankan penyakit rasa sakitnya. Saya sampai khawatir kalau dia punya penyakit yang lain selain dari yang dia ceritakan kepada saya. Oleh karena itu saya suruh dia untuk pergi ke kota dan lakukan cek kesehatan di sebuah lab supaya saya bisa tahu kenapa sampai 1 bulan tidak ada improvement di kesehatannya. Saya berikan resep-resep terapi, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang dilakukan pagi-pagi. Saya ada organ lain yang terganggu selain yang diakui di hadapan saya. Dan puji Tuhan hasil tesnya mengatakan bahwa semua organnya dalam keadaan sehat. Lalu saya katakan kepada dia, teruskan pertobatan sambil menangis. Apakah memang segini sakitnya saya untuk bertobat? Apakah memang segini beratnya dosa yang sudah saya lakukan? Saudari kita ini yang saya belum pernah menjalani satu pertobatan yang benar. Tetapi dia lakukan itu dan dia berhasil lewati itu. Setelah 30 hari yang ke-40 dia katakan, sudah ada perbaikan. Apapun terapi yang saya kasih, itu semuanya direspon negatif oleh tubuhnya sampai hari yang setelah 1 bulan, hari yang ke-40. Baru ada peningkatan tidak sampai 10%. Itulah sebabnya pertobatan yang benar, buku Steps to Christ katakan, pertobatan yang benar itu ada di luar kemampuan manusia. Tetapi dengan memandang kasih Tuhan, keindahan dan kegembiraan kesucian, Tuhan akan memampukan. Satu pasien yang lain, seorang anak yang pada waktu orang tuanya belum mengenal tentang penurutan hukum Tuhan, merawat anaknya dan membesarkan anaknya dengan apa yang dia rasa baik. Tetapi setelah usia masih anak-anak, terjadi penurunan daya tahan tubuh. Saya melihat ini
tapi saya segan untuk mengatakannya. Sehingga ketika terjadi berulang-ulang, saya memberanikan diri saya untuk menegur orang tuanya. Dan saya katakan, ada yang salah dengan anak kalian. Pada waktu itu, orang tuanya tidak melawan, tidak membela diri, dan mereka mengakui bahwa mereka salah. Lalu saya katakan, apakah kalian mau bertobat? Kami sudah bertobat. Kami sudah disiplin. Kami sudah turut hukum kesehatan. Dan saudara-saudara tahu, saya bilang bahwa penyakit pencernaan adalah penyakit permanen yang tidak mungkin bisa sembuh sebenarnya. Tetapi karena ada kasih Tuhan, apakah kalian bersedia untuk melakukan terapi? Saya katakan kepada orang tuanya dan orang tuanya katakan, ajari kami mau. Ya, sedih memang mengatakan satu hal tentang fakta tentang penyakit. Ya. Rusaknya pencernaan dimulai dari kecil dan ini tidak bisa disembuhkan sebenarnya. Cacat pencernaan, lemahnya pencernaan, kemampuan habisnya enzim pencernaan atau bakteri-bakteri baik yang membantu proses pencernaan, ini sebenarnya tidak bisa diperbaiki. Tetapi kasih Tuhan membuat pertobatan yang benar ini mampu diraih oleh semua orang. Kalau begitu, bagaimana saya supaya bisa bertobat yang benar? Yang pertama adalah datang kepada Kristus, sadar akan dosa pribadi. Seperti saudari kita yang saya ceritakan tadi, dia datang kepada Kristus. Dia sudah terlebih dahulu datang kepada Kristus sebelum dia datang kepada saya. Ketika dia datang kepada Kristus, dia sebutkan dosanya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bertobat. Itu sebabnya dia datang kepada saya. Dia tanya, apalagi selanjutnya? Saudara-saudara, cara yang paling benar adalah datang kepada Kristus, sadar akan dosa pribadi. Lalu yang kedua, dapatkan pertobatan yang benar seperti yang tadi saya sebutkan, pertobatan yang benar. Langkah pertobatan itu adalah jijiklah melihat hukum Tuhan yang sudah saya langgar. Jijiklah melihat itu. Kekudusan Tuhan yang hukum Tuhan yang sudah dilanggar itu harus kita melihatnya dengan penuh kejijikan. Rindulah agar saya disucikan, dipulihkan. Dan jangan membela diri. Ya, itu langkah pertobatan. Ketika saya datang kepada Kristus, sadar akan dosa-dosa saya, lakukan pertobatan yang benar. Jangan membela diri, jangan punya keinginan untuk lari dari hukuman yang mengancam. Saudara-saudara, saya juga punya kesaksian tentang seorang saudari juga yang merasa sakit. Lalu saya katakan, penyakit itu adalah akibat dari pelanggaran hukum kesehatan. Oh iya, dia menerima. Lalu saya bilang, apa pelanggarannya? Oh iya, saya bergantung kepada satu obat. Dia sebutkan obatnya. Kalau begitu, kalau kau sudah tahu, tinggalkan obat itu. Oh iya, saya akan tinggalkan. Tapi baru saja 1 jam, beberapa waktu setelah pembicaraan dengan kami, ketika dia pusing kepalanya, maka dia akan lari dan ambil lagi obat itu. Karena apa? Karena dia tidak ingin merasakan sakit itu. Padahal sakit itu adalah akibat dari pelanggarannya. Tapi dia mau untuk melarikan diri dari kesalahannya, dari hukuman yang mengancam. Setelah lakukan pertobatan yang benar, baru kita akan mendapat keampunan dosa. Jadi hanya 3 langkah pertobatan yang benar. Datang kepada Kristus, sadari dosa-dosa saya, lalu lakukan pertobatan yang benar. Jangan bela diri, jangan lari dari hukuman. Kalaupun ada hukuman yang harus kita hadapi, jalani hukuman itu. Seorang pasien juga, ya, seorang saudari juga yang sakit. Dia sakit lagi-lagi karena kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu. Ketika dia sakit, dia memilih untuk tidak
memakai obat-obatan farmasi. Dan rasa sakitnya itu luar biasa. Dia sampai menjerit setiap kali rasa sakit itu datang. Ada beberapa penawaran yang datang kepada dia untuk meminum obat menghilang rasa sakit. Tapi dia katakan, saya tidak mau untuk memanya. Bagaimana saya bisa menolongmu? Karena rasa sakit ini harus kau rasakan. Lalu dia katakan, tolong pegang tangan saya. Saya pegang tangannya dan dia, setiap rasa sakit itu datang, dia kencang remas tangan saya sambil dia bilang, Tuhan, tolong saya untuk tanggung rasa sakit ini. Tuhan, tolong saya untuk tanggung rasa sakit ini. Saudara-saudara, tidak ada keinginan untuk lari dari rasa sakit, dari hukuman. Itulah pertobatan yang benar. Bagaimana cara datang kepada Kristus? Ya, tadi kita tahu bahwa langkah pertobatan adalah datang kepada Kristus. Lalu datang kepada Kristus bagaimana? Kristus itu kan di surga. Kristus itu kan sesuatu bentuk yang abstrak. Ya. Orang-orang yang saat ini dimanjakan dengan video, dengan YouTube, ya, bukannya ibadah tapi nonton ibadah, sulit membayangkan datang kepada Kristus, sulit membayangkan sesuatu yang abstrak. Bagaimana cara datang kepada Kristus? Yang pertama adalah pelajari firman dengan doa. Saudara, saudari-saudari, orang-orang yang tadi saya sebutkan, mereka menyadari dosa mereka setelah mereka mendengarkan sebuah dan tahu hukum Tuhan. Tahu hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini adalah sebagai cermin buat kita. Bagaimana mungkin saya tahu diri saya kotor kalau saya tidak berkaca? Oleh karena itu berkacalah kepada hukum Tuhan. Itu sebabnya kalau ada yang sakit, WA saya, kak saya sakit, sister saya sakit, apa obatnya? Saya tidak akan kasih obat karena saya bukan tukang obat. Saya tidak akan kasih terapi karena saya juga bukan dokter, bukan nutrisionis, bukan orang yang punya kapabilitas di bidang itu. Tapi yang akan saya tanyakan adalah, apakah kalian sudah tahu hukum Tuhan? Karena tidak ada penyakit tanpa pelanggaran hukum Tuhan. Maka saya akan share 10 hukum dan 33 prinsip reformasi kesehatan. Mana dari antara 43 item ini yang sudah kau langgar? Itulah datang kepada Kristus. Kalau saya langsung berikan obat, kalau saya langsung berikan terapi, kalau saya langsung berikan, saya adalah Mesias palsu. Saya adalah guru palsu yang sedang menurunkan api dari langit ke bumi, seperti yang ditulis di dalam Wahyu 13 ayat 13. Pengobatan palsu, penyembuhan palsu adalah cara setan yang akan dibuat untuk menjadi ujian bagi umat Advent pada masa kita sekarang ini. Dan apa tanda dari penyembuhan palsu? Tanda dari penyembuhan palsu adalah tidak menjunjung hukum-hukum Tuhan. Saudara tidak akan disodorkan hukum Tuhan, tetapi saudara akan disodorkan obat herbal, apakah itu alami ataupun farmasi. Saudara datang ke dokter, apakah saudara disodorkan hukum Tuhan? Tidak. Datang ke dokter akan dikasih obatnya. Saudara datang kepada seorang naturopati. Saudara tahu naturopati? Naturopati adalah orang yang punya kemampuan untuk penyembuhan dari alam, secara alami. Saudara datang ke seorang naturopati, maka saudara tidak akan disodorkan hukum Tuhan. Karena dia punya banyak sekali ilmu tentang herbal, suplemen, dan lain sebagainya. Ya. Saya tahu cara kerjanya. Cara kerja naturopati. Ketika saya sakit, saya datang, maka mereka akan langsung datang dengan suplemen ini, suplemen itu, terapi ini, terapi itu, herbal ini, herbal itu. Tidak ada yang bertanya, apa yang sudah kau langgar? Cara datang kepada Kristus yang ketiga adalah, saudara dan saya ketika datang pada Kristus akan melihat motif-motif mementingkan diri.
saudara dan saya akan melihat bahwa saya sudah mementingkan diri selama ini. Ada rasa malu, ada rasa jijik yang muncul ketika berhadapan dengan Kristus, ketika mengetahui hukum dan melihat kepada diri yang terlalu mementingkan diri dan terlalu sombong. Saya dan saudara ketika datang kepada Kristus akan melihat betapa cemarnya tingkah laku manusia. Dan saya akan melihat bahwa apa yang selama ini benar ternyata kotor. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan ini, ya, kepada secara verbal langsung atau maupun secara online. Jangan pernah pikirkan saudara benar. Dan ini yang saya sedang latih sekarang ini. Saudara, kalau saya menghadapi sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya pikirkan, rencana saya. Ada sesuatu yang salah, maka saya akan salahkan diri saya. Oh, ini kesalahan saya. Apapun itu masalahnya, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, masalah apapun, saya akan salahkan diri saya. Saya yang salah. Ketika saya berhadapan dengan orang yang tidak setuju dengan pendapat saya, maka itu saya yang salah. Cara datang kepada Kristus adalah saya semakin bisa melihat diri saya salah. Saudara-saudara, beberapa waktu terakhir ini, saya melihat bahwa setan mengguncang keluarga-keluarga yang sudah tinggalkan kota. Keluarga-keluarga yang sudah tinggalkan kota diguncang oleh setan dengan cara menganggap dirinya benar. Dan mulailah percekcokan dalam rumah tangga. Mulai dari urusan kebun, mulai dari urusan anak, mendidik anak, mulai dari urusan ibadah, tata cara ibadah, karena semuanya harus mandiri, ibadah mandiri, mendidik anak mandiri, berkebun mandiri. Mulai terlihat saya benar. Kalian harus ikut saya. Saya kepala keluarga, kalian harus hormati saya. Meminta penghormatan dan menganggap diri benar, ini adalah satu bukti bahwa orang itu tidak datang pada Kristus. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan akan kelihatan. Ini adalah cara orang datang kepada Kristus. Akan ada rasa muak terhadap diri sendiri ketika saya memandang Kristus yang tidak bernoda. Saudara pernah rasa jijik sama diri sendiri? Nah, itu berarti sudah benar. Ya, teruskan. Tapi jangan berhenti di situ saja. Itu baru cara yang nomor 2, cara pertobatan. Harus lanjutkan cara-cara langkah sampai steps to Christ, sampai menjadi seperti Yesus. Ini cara yang kedua, pertobatan. Cara yang pertama tadi adalah rindu atau punya kebutuhan akan Kristus. Yang kedua, pertobatan. Yang ketiga, pengakuan. Apa ini pengakuan? Setelah saya menyadari hukum Tuhan dan melihat bahwa kebenaran saya itu hanya seperti kain usang, maka Amsal 28 ayat 13. Jangan sembunyikan pelanggaran, tapi akui dan tinggalkan. Apa buktinya orang, tadi kita belajar, apa buktinya orang sudah datang kepada Kristus? Ya, dia tidak cari alasan, dia tidak berusaha menghindarkan hukuman. Sekarang yang kedua, saudara-saudara bisa tes diri masing-masing. Apa buktinya seseorang sudah melewati tahap yang pengakuan ini? Yang pertama, dosanya kepada Tuhan dibawa kepada Tuhan. Dosa kepada manusia dibawa ke hadapan manusia yang sudah menderita karena dosa itu. Kesalahan yang dilakukan di hadapan orang banyak
harus diakui di hadapan orang banyak tanpa pembenaran diri. Dan harus diikuti dengan reformasi. Baru pengakuan itu diterima Tuhan. Jadi saudara-saudara, pengakuan ini, apa dosa saya yang saya lakukan di hadapan Tuhan, maka saya akui di hadapan Tuhan saja. Tapi ketika dosa saya itu sudah saya nyatakan dalam tindakan saya, dan sudah membuat beberapa orang menderita, tersinggung, menangis, maka saya harus mengakui kepada orang yang sudah menderita karena dosa saya itu. Ketika kesalahan saya lakukan di dalam hati hanya Tuhan yang tahu, maka akui saja di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kesalahan itu sudah saya lakukan di hadapan orang banyak, maka harus diakui di hadapan orang banyak. Saudara-saudara, pengakuan ini harus bersih dari pembenaran diri. Jadi hanya orang yang 100% salah yang lolos pada tahap pengakuan ini. Tapi jangan berhenti di situ saja. Ya. Tadi kan, jangan berhenti di rasa jijik terhadap dosa. Rasa jijik terhadap diri sendiri. Tetapi harus dilanjutkan dengan pengakuan. Setelah dilanjutkan dengan pengakuan, maka harus diikuti dengan reformasi. Kalau saudara dan saya berhenti di rasa jijik terhadap diri, maka kita akan seperti Yudas, mati bunuh diri. Tetapi kalau kita lanjutkan steps to Christ sampai kita menjadi seperti Kristus, maka kita akan dibawa ke dalam kemuliaan. Yang keempat, penyerahan diri. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Apa buktinya? Saya sudah berserah. Nah ini. Buktinya saya sudah berserah adalah yang pertama, apapun yang menjauhkan hati saya dari Tuhan harus disingkirkan. Yang kedua, berhala harus disingkirkan. Saudara-saudara, banyak orang bilang berhala ini apa? Mobil, kekayaan, kehormatan. Ya benar. Tetapi menyenangkan diri juga adalah berhala. Ingin bebas dari tanggung jawab juga adalah berhala. Saya kasih contoh. Ini terjadi pada kami. Kira-kira 1 bulan yang lalu. Seorang saudari menawarkan untuk pergi retreat. Ya. Kebetulan kami sudah sama-sama country living. Kemudian saudari ini menawarkan bagaimana kalau kita pergi ke sebuah tempat. Dia pilihkan tempatnya tidak jauh dari tempat kami, ya, tidak jauh dari tempat kami, hanya nggak sampai 1 jam dari tempat kami, dan dia bersedia untuk membayar, ya, bersedia untuk membayar, dan bayarannya juga bukan dengan uang, ya, tapi dengan poin Traveloka. Ya ini kan poin dan akan hangus tahun ini, Desember ini kalau tidak digunakan. Tidak ada yang salah, tidak ada pemborosan. Walaupun nilai yang dihabiskan ini cukup besar, tetapi kami tidak perlu mengeluarkan sama sekali uang cash di sana. Saudara-saudara, rencana ini dibuat dengan begitu matang. Sampai akhirnya saya berdoa dan Tuhan menegur saya. Saya selidiki motif saya ketika saya mau pergi retreat. Apakah saya pergi retreat karena saya bosan dengan rumah saya yang sederhana? Apakah saya pergi ke tempat itu karena saya pengen bebas dari tanggung jawab, nggak pengen kerja di kebun, nggak pengen main-main tanah, pengen bersih, pengen menyenangkan diri, pengen bersenang-senang? Apakah itu? Ketika itu yang menjadi motif saya, berarti saya sudah gagal dalam steps to Christ. Saya sudah gagal dalam proses menjadi seperti Kristus. Dan saya gagal itu di tahap penyerahan diri. Saudara-saudara yang sering mendengar istilah me time. Saya ingin punya waktu buat diri saya. Ya. Saudara, orang yang country living ini paling bermimpi tentang ini. Ya. Mereka kepengen jalan-jalan. Kenapa? Bosan di kebunnya. Ini terus terang aja saya katakan ya. Sesama keluarga yang country living berjanji menyewa villa bersama.
dengan alasan nanti di sana bisa belajar Alkitab juga. Itu sebabnya saya mau pergi keluar dari rumah saya selama beberapa hari. Nggak kedengaran tadi. Putus. Saudara-saudara, tidak salah pergi retreat. Tetapi coba selidiki lagi motif apa yang membuat saya ingin pergi. Apakah saya mau menyenangkan diri? Apakah saya mau membebaskan dari tanggung jawab selama 2 hari? Tanda penyerahan diri yang gagal adalah yang ketiga, meminta ukuran yang rendah dalam pengorbanan. Saudara, kalau ada yang disuruh berkorban, maka ambillah pengorbanan yang serendah-rendahnya. Tapi kalau mau minta berkat, mintalah berkat yang sebanyak-banyaknya. Saudara, ini artinya tidak ada penyerahan diri. Manusia-manusia yang tidak menyerahkan diri ini seperti ini. Giliran berkorban mau yang sedikit. Tapi kalau hasil dan berkat mau yang terbanyak. Kalau penyerahan diri benar-benar dilakukan, maka pengorbanan yang apapun diminta, dia akan penuhi. Saudara, mengembalikan 10% itu bukan pengorbanan. 10% dengan persembahan terpadu 10% pun bukan pengorbanan. Ketika Tuhan minta 100% daripadamu, lepaskan pekerjaanmu. Serahkan hidupmu dan masa depanmu di tanganku. Saudara-saudara yang country living, satu orang berhenti kerja, yang satu masih tetap kerja. Itu belum penyerahan diri. Korbankan yang paling besar, sebesar-besarnya, seluruhnya. Ukuran yang paling tinggi yang kau punya, korbankan itu untuk memenuhi hukum Tuhan. Itu baru penyerahan diri. Memasrahkan diri kepada Tuhan seperti Yesus, memasrahkan kasih, hidup kita, penderitaan untuk menebus manusia. Saudara-saudara, lihat Tuhan Yesus. Apa yang dia nggak berikan? Hidupnya dia kasih 100%. Dia nggak punya nyawa 2 atau 3. Ketika dia menjadi manusia, ya nyawanya hanya 1 kali itu. Tapi ukuran yang paling tinggi dia berikan untuk manusia. Dan itu tidak ada keharusan sebenarnya. Tidak ada keharusan untuk dia lakukan itu, tapi dia lakukan itu. Bagaimana dengan saya? Yang seharusnya menuruti hukum Tuhan, dengan pengorbanan yang sebesar-besarnya, tetapi boro-boro berkorban. Menurut tanpa pengorbanan aja nggak mau. Apalagi kalau sudah harus berkorban. Menjauhkan diri dari segala kemanjaan. Tidak khawatir. Saudara, kalau masih ada khawatir, ini belum berserah. Tentang apa khawatirnya? Oh, apa saja. Apa saja. Khawatir tentang apapun juga, ini belum berserah. Tidak dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan hidup yang penuh dosa. Saudara-saudara, kalau saya masih dikendalikan sama selera, makan kalau bukan nasi tidak makan. Makan kalau nggak pakai cabai nggak ketelan. Kalau masih itu, walaupun itu nggak dosa, kebiasaan-kebiasaan yang bukan berdosa, tapi itu mengendalikan selera makan saya. Saudara-saudara, selera makan ini tidak boleh dikendalikan dengan apapun. Karena saya makan untuk supaya saya hidup, itu Roh Nubuat katakan. Yang penting saya bisa hidup dengan makanan ini. Dan saya tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi selera seringkali mengendalikan saya. Saya tidak suka biji-bijian. Saya tidak suka makan buah ini. Saya bosan makan pisang. Saya tidak suka terong. Saya tidak suka labu siam. Saya hanya suka durian dan lain sebagainya. Selera-selera ini mengendalikan kehidupan. Itu artinya belum ada penyerahan diri. Oke. Masih ada
pelajaran kita, yaitu sampai 12. Tapi saya akan stop sampai yang kelima ini. Supaya apa? Supaya kita bisa punya waktu untuk meneliti diri selama 2 minggu ke depan ini. Saya sudah sampai di mana? Tadi saya sudah sebutkan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Kalau sudah lolos tangga yang pertama, sadar akan kasih Bapa, ini tandanya adalah saya bisa melihat kasih itu melalui pohon, melalui angin, melalui laut, melalui ciptaan Tuhan. Saya bisa melihat kasih Bapa melalui bunga, melalui pohon yang berduri, melalui pohon yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Saya bisa melihat kasih Bapa. Itu artinya nomor 1 sudah lewat. Tinggal kita maju ke nomor yang kedua. Langkah yang kedua, steps to Christ. Langkah yang kedua adalah harus merasa berdosa dan perlu Yesus. Kalau sudah merasa berdosa, merasa salah, harus disertai dengan perlu Yesus. Karena kalau tidak disertai dengan kebutuhan akan Yesus, maka ini akan menjadi seperti Yudas. Mati bunuh diri. Hanya merasa berdosa, hanya merasa bersalah, tapi tidak merasakan kebutuhan akan Yesus. Akhirnya akan seperti Yudas. Ketika sudah merasa berdosa, tidak ada lagi membenarkan diri, maka yang ketiga adalah bertobat. Datang pada Yesus. Ketika datang pada Yesus, kalau masih ada membenarkan diri, contoh, oh saya kemarin marah karena saya begini. Oh kemarin saya belanja karena ini. Saya membenarkan diri. Pertobatan belum benar. Keempat, setelah bertobat harus mengaku. Saudara-saudara bilang, oh saya sudah mengaku kepada Tuhan. Salah. Ron Ward katakan steps to Christ. Buku steps to Christ katakan dosa kepada Tuhan, akui kepada Tuhan, dosa kepada manusia yang sudah sampai melukai, merugikan manusia, harus diakui di hadapan manusia. Yang kelima adalah penyerahan diri. Tanda-tanda orang yang sudah menyerahkan diri adalah tidak dikendalikan lagi dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya. Tidak dikendalikan lagi dengan kebiasaan-kebiasaan, tidak ada rasa khawatir lagi. Dan kalau berkorban selalu mau yang paling besar. Lomba-lomba yang paling besar. Saudara-saudara, saya sudah pernah lihat orang yang seperti ini. Ini kalau saya melihat ini saya rasa lucu ya. Saya rasa lucu tapi di satu sisi saya bahagia. Ada keluarga-keluarga yang berlomba-lomba mau berkorban lebih besar. Oh jangan saya saja. Saya saja semuanya. Oh jangan saya saja. Ya. Ini satu hal yang membuat saya selalu tersenyum. Dan bangga karena saya bisa melihat itu. Melihat tanda-tanda dari orang-orang yang sudah menyerahkan diri. Kalau masih ambil pengorbanan yang paling kecil, belum ada penyerahan diri. Saudara-saudara, kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana supaya saya bisa berdamai dengan Tuhan. Jadi berdamai dengan Tuhan bukan hanya, oh ya berdamai dengan Tuhan. Tuhan saya sudah berdosa, maafin saya ya, selesai. Tidak segampang itu. Masalah yang paling sulit untuk diatasi, untuk diselesaikan adalah masalah dosa. Itu sebabnya Yesus sampai harus mati. Karena begitu sulitnya menyelesaikan dosa ini sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh pewaris tahta surga, tidak ada lagi cara lain kecuali datang dan mati di dunia. Itu sebabnya menyelesaikan dosa nggak gampang. Ada 12 cara. 12 cara yang harus kita pelajari supaya kesucian, pendamaian bisa kita peroleh. Dan kalau sudah berdamai dengan Tuhan, niscaya semua hukum Tuhan, semua permintaan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, apapun itu kehendak Tuhan, ini gampang sekali kita penuhi. Saudara-saudara, kalau masih susah country living, masalahnya bukan uang. Masalahnya bukan uang. Ada orang yang tidak terima ketika saya katakan ini. Berkali-kali saya katakan masalah tidak bisa country living adalah bukan masalah uang atau masalah suami atau masalah istri atau masalah anak atau masalah sekolah. Masalah pekerjaan, bukan itu. Masalah utama, karena country living adalah perintah Tuhan. Masalah utama manusia tidak bisa menurut perintah Tuhan adalah karena tidak menjalani steps to Christ.
Saudara, mari dengan kerendahan hati. Ya. 1-3 ini harus dilakukan di kota. Ya, ini harus dilakukan di kota. 4-12 nanti, inilah yang akan menjadi 10 kali lebih sulit dilakukan kalau tinggal di kota. Saudara-saudara bisa sadar akan kasih Bapa ketika melihat satu tabrakan. Oh, ada satu tabrakan. Ya, ada ini yang bilang sama saya waktu lihat video tabrakan artis. Dia katakan, saya sadar hidup saya akan sebentar saja. Dia sadar bahwa selama ini kasih Bapa itu terlalu banyak buat dia. Dan kesadaran itu menuntun dia merasa berdosa. Kalau saya mati seperti itu, maka saya pasti masuk neraka. Karena saya berdosa. Lalu kemudian karena kejadian kecelakaan artis itu menuntun dia pada pertobatan, benar. Dia jadi bertobat. Tapi saudara-saudara, langkah yang selanjutnya 4, 5, 6, 7 sampai 12. Inilah yang dikatakan roh nubuat. Pembentukan karakter. Pertobatan saja tanpa reformasi tidak mungkin. Itu tadi dibilang kan? Pertobatan tanpa diikuti oleh reformasi ini bukan pertobatan yang benar. Dan reformasi itu 10 kali lebih sulit kalau tetap tinggal di kota. Ya. Roh nubuat tidak katakan tidak mungkin. Roh nubuat tidak katakan tidak mungkin, tetapi dikatakan 10 kali lebih sulit. Tuhan memberkati, kita akan lanjutkan Steps to Christ. Bagian yang kedua, 2 minggu ke depan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih Sis Lady untuk pelajaran yang sangat berharga pada sore hari ini. Dipersilakan saudara-saudari bagi yang ingin bertanya atau diskusi, dipersilakan. Puji Tuhan untuk Ibu Deborah Simanjuntak, kesaksiannya. Terima kasih Ibu. Terima kasih karena sudah tahu bahwa apa yang Tuhan inginkan dari manusia adalah pertobatan. Iya, Sister Lady, terima kasih banyak. Sudah lama sebenarnya saya mau ikut Zoom-nya Sister yang buat, tetapi baru saya berapa kali, baru sekarang saya ikut di Zoom karena saya mohon kepada saudara yang yang hostnya di sini lah ya. Nah, saya sangat berterima kasih karena sering saya dengar videonya Sister Lady, bahkan saya ulang-ulang, yang mana nih yang seharusnya. Saya senang sekali dengan nubuatan-nubuatan yang disampaikan. Terima kasih. Sebenarnya tadi saya mau buat kesaksian itu, tapi terlalu panjang. Jadi waktunya nggak cukup. Mungkin lain kali saja, supaya lebih fokus. Yang saya ingat itu, yang saya cari adalah ayah saya yang sudah mati. Tapi dia bermimpi tentang Tuhan yang menunjukkan tangan yang luka. Tuhan berkata, engkaukah wakilnya? 3 kali ayahku jawab, ya 3 kali. Lalu melihat pemandangan yang indah. Sebulan kemudian dia meninggal, tak sakit apapun. Karena makannya persis seperti Sister Lady katakan, makannya dia hanya sedikit nasi dicampur dengan pisang atau nanas, hanya buah-buahan begitu saja. Jadi sampai umur 85, dia tidak ada sakit apa-apa. Nah, puji Tuhan, saya pun selalu mengikuti dia seperti apa yang dia lakukan. Jadi ketika saya sadar dari pingsan saya operasi itu, where is my daddy? Saya bilang, nggak tahu semua orang. Tapi saya menyanyi lagu Siam setiap hari di rumah sakit itu.
Dokter-dokter bilang so amazing, katanya kamu, bukan saya, tapi Tuhan. Saya nggak bisa berbicara pada saat itu. Ya, intinya nol memori saya, berbicara kayak bayi. Seperti itulah ya. Terlalu panjang, nanti saya ceritakan lain waktu. Saya mungkin bisa saya sampaikan kesaksian saya. Terima kasih Lady, Sister Lady. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih. Masih adakah pertanyaan atau kesaksian? Dipersilakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin Sis Lady bisa memberikan closing statement sekalian memimpin kita di dalam doa penutup. Baik, terima kasih. Saya yakin bahwa dalam 2 minggu ini kita bisa lakukan 5 hal tadi. 4 hal tadi. Yang pertama, kita sadari kasih Bapa. Kemudian kita harus rasa bersalah. Setelah rasa bersalah, kita perlu Yesus. Setelah itu bertobat, datang pada Yesus, jangan pernah membenarkan diri. Jangan pernah coba untuk mengurangi rasa sakitmu yang terjadi karena pelanggaran. Jangan pernah coba untuk mengurangi pengorbanan dan hukumanmu. Ya. Dosa harus kita tanggung akibat dosa. Setelah saya bertobat, kenapa orang itu masih tidak mau ngomong sama saya? Itulah akibat dosa. Jalani. Jalani. Tetapi dari sekarang sampai yang ke depan, Tuhan akan menuntun kita dan karakter kita akan diperbaiki sampai menjadi sempurna seperti Kristus. Saudara-saudara, kalau rasa susah, itu artinya saudara berada di tempat yang salah. Jangan pernah salahkan orang. Jangan pernah salahkan Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita salahkan adalah diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa country living? Kenapa suami saya tidak mendukung saya? Kenapa anak-anak saya begini? Salahkan diri saya sendiri. Jangan tanya, saya sudah didik mereka kok. Saya sudah sekolahkan sekolah Advent. Saya sudah latih mereka. Jangan pernah. Itu namanya membenarkan diri. Kalau masih ada pembenaran diri, berarti belum bertobat. Supaya lebih cepat, bagi yang merindukan country living, supaya lebih cepat country living, semakin rendah hatinya, semakin cepat country living. Itu rumusnya. Dan semakin rendah hatinya, semakin bertahan country livingnya. Dan semakin mulia karakternya. Berangkat country living, hanya perlu kerendahan hati. Bertahan di country living, hanya perlu kerendahan hati. Sampai Yesus datang. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau belajar untuk memandang diri kami seperti kain kotor. Bapa, kami adalah alas kaki yang kotor yang hanya untuk diinjak-injak orang. Ketika orang menghina kami, menghina iman kami pantas untuk itu Tuhan. Kami pantas untuk itu oleh karena kami adalah kain yang kotor. Ketika kebenaran yang kami sampaikan dihina dan dicemooh, kami pantas untuk itu. Dan kami tidak perlu marah, malahan kami harus menutup mulut kami dan tunduk dalam kerendahan diri kami. Tolong kami untuk semakin sering mempersalahkan diri kami mulai hari ini sampai kepada 2 minggu yang akan datang. Tolong kami untuk lebih sering merasa jijik kepada diri kami. Merasa jijik kepada pengetahuan dan akal budi kami. Bapak, kerendahan hati yang sudah hilang dari setiap manusia, membuat manusia tidak bisa berdamai lagi dengan suami, dengan istri, anak, dan terlebih tidak bisa berdamai dengan Tuhan.
sehingga penurutan kepada hukum Tuhan menjadi satu hal yang mustahil dilakukan. Kami mau kembali Tuhan kepada anak tangga yang pertama. Naik satu langkah demi langkah. Menuju kepada kesempurnaan karakter Kristus. Waktu kami tidak banyak Tuhan, tetapi semakin rendah diri kami buat, semakin cepat proses itu selesai. Sekarang tergantung kepada kami. Kami mau berlama-lama di dunia ini, kami mau berlama-lama di dalam kota, di dalam pergumulan yang hebat, itu adalah kesalahan kami sendiri. Ketika kerendahan hati, kami pakai dan tidak pernah membenarkan diri lagi, maka semua masalah kami akan hilang. Tolong kami Tuhan. Kesombongan yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Biarlah kami buang dan Engkau gantikan dengan kerendahan hati. Mulai besok kami mau mencobanya Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, pertobatan yang benar yang mustahil diperoleh manusia akan dapat kami lakukan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Sis Lady, untuk pelajaran pada hari ini. Walau banyak tantangan, akhirnya kita dapat mengakhirinya dengan baik. Tuhan memberkati Sis Lady, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Sampai bertemu 2 minggu kemudian. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sis Lady, Sister Angelina, semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Lady. Terima kasih Bu Data. Terima kasih Aunty Lady. Terima kasih. God bless you. Terima kasih, Sis Lady. Iya.